Nah, selanjutnya ini bagian yang ketiga. Ini merupakan cash flow business favor atau arus kas business favor. Si B menginvestasikan uangnya ke business favor ini sebesar 10 miliar. Nah, terus dia mendapatkan keuntungan pada tahun pertama yaitu sebesar di sini disebutkan 3.000, tahun kedua 3.500, ketiga 4.000, ke tahun keempat 6.000 dan tahun kelima 8.000. Nah, kemudian bagaimana mencari payback period business favor? Mari kita hitung. Nah, ini 10 miliar yang diinvestasikan ini merupakan keuntungan di tahun pertama sebesar 3.000. Nah, caranya mendapatkan 7.000 ini bagaimana? Yaitu 10.000 ditambah 3.000 sama dengan 7.000. Nah, ini kan masih minus ya, masih defisit. Nah, terus kemudian ini ditambah lagi 3.500 menjadi 3.500. Kemudian ditambah lagi 4.000 jadi 500. Nah, ini sudah surplus atau berlebih. Nah, kemudian ditambah lagi 6.000 menjadi 6.500. Nah, keuntungan di tahun kelima 8.000 ditambah yang 6.500 ini menjadi 14.500. Nah, cara mencari tahun keberapa dan pada bulan berapa payback period business favor ini terjadi dapat menggunakan cara yang persis sama dengan perhitungan payback period pada bisnis hotel. Nah, pada tahun kedua karena masih defisit yaitu sebesar 3.500, jadi belum bisa dipastikan tahun berapa dan bulan berapa. Nah, ini tahun ketiga justru surplus atau berlebih sebesar 500. Maka payback period pada tahun kedua lebih beberapa bulan. Untuk mencari tepatnya pada bulan keberapa payback period pada bisnis favor ini terjadi. Nah, caranya itu kita menghitung kekurangan dana. Kekurangan dananya itu berada di tahun kedua sebesar 3.500. Ini. Nah, dan cash in atau keuntungan yang masuk pada tahun ketiga itu sebesar 4.000. Nah, untuk menghitungnya kita menggunakan 1 tahun yaitu menjadikan ke bulan yaitu 12 bulan. Nah, ini 3.500 dibagi 4.000 dikali 12 bulan. Jadi sama dengan 10,5 bulan atau 11 bulan. Jadi tadi kan masih sisa berarti di tahun kedua. Nah, tahun kedua ini tambah 11 bulan. Jadi payback period pada bisnis favor ini 2 tahun lebih 11 bulan atau di tahun ketiga pada bulan ke-11. Nah, selanjutnya karena hasil dari perhitungan payback period bisnis itu 1 tahun lebih 11 bulan atau di tahun kedua pada bulan ke-11 dan perhitungan payback period bisnis favor itu 2 tahun lebih 11 bulan atau di tahun ketiga pada bulan ke-11, maka si B boleh memilih salah satu dari kedua bisnis tersebut karena menunjukkan waktu yang hampir sama. Nah, selanjutnya di sini ada soal si A ingin memiliki bisnis tapi dia bingung karena ada dua tawaran. Nah, dia memiliki pilihan bisnis yaitu bisnis apartemen dan kos eksklusif. Nah, sama-sama menginvestasikan sebesar 2 miliar. Nah, kita langsung aja. Ini bisnis apartemen di tahun awal atau nol itu menginvestasikan sebesar 2 miliar. Di tahun pertama juga belum ada seperti disebutkan tahun 1 belum menghasilkan, tetapi di tahun kedua menghasilkan sebesar 400, tahun ketiga 500, dan tahun keempat hingga ketujuh menghasilkan 600. Nah, ini 400, 500, 600, 600 sampai seterusnya. Sama seperti cara tadi. Dan ini bisnis cost eksklusif sama di tahun awal atau masih tahun 0 itu 2 miliar investasinya, tahun pertama belum menghasilkan berarti kita buat di sini 2 miliar.
Nah, kemudian, eee, keuntungan di tahun kedua mulai muncul, yaitu sebesar 550 juta, dan sampai tahun ketujuh besarannya sama. Nah, sekarang bagaimana mencari payback period bisnis apartemen? Nah, di sini sama seperti tadi caranya. Ini investasi yang dikeluarkan si A sebesar 2 miliar. Di tahun kedua dia mendapatkan keuntungan sebesar 400. Caranya sama seperti tadi, yaitu 2000 kita bikin dalam ribuan biar menghitungnya gampang. Ya, 2000 ditambah 400 jadi minus 1600. Nah, 1600 ini juga ditambah 500 menjadi 1100. 1100 ditambah keuntungan yang 600 itu sebesar minus 500, masih minus. Kemudian minus 500 ini ditambah 600 menjadi 100. Nah, 100 ini sudah surplus atau berlebih. Nah, kemudian ini tambah 600 jadi 700, tambah 600 jadi 1300. Nah, tidak terjadi tahun keempat karena masih defisit minus 500. Tapi kalau sampai dengan selesai tahun kelima justru berlebih surplus sebesar 100. Nah, maka kita harus menghitung payback periodnya jadi berapa. Nah, ini kan masih defisit 500. Jadi kita bikin di sini dan ini cash in di tahun kelima 600. Nah, ini dikali 12 bulan sama seperti tadi, jadinya 10 bulan. Maka payback period pada bisnis apartemen itu 4 tahun lebih 10 bulan atau di tahun kelima pada bulan ke-10. Nah, sekarang kita membandingkan dengan bisnis cost eksklusif. Ini sama cara menghitungnya seperti tadi, minus 2000 dikurang 550, ditambah 550, ditambah lagi 550, ini hasilnya, dan defisit di tahun keempat dan surplusnya di tahun kelima sebesar 200. Nah, ini sebesar 200. Kemudian caranya menghitungnya bagaimana? Nah, ini 350 sesuai dengan di sini keterangannya kekurangan dana sebesar 350. Nah, ini 550-nya dapat dari mana? Yaitu cash in atau keuntungan yang masuk di tahun kelima sebesar 550. Nah, untuk menghitungnya yaitu 350 dibagi 550 dikali 12 bulan, yaitu sebesar 7,6 bulan atau bisa kita bulatkan menjadi 8 bulan. Jadi, payback period pada bisnis cost eksklusif sebesar uh, yaitu 4 tahun lebih 8 bulan atau di tahun kelima pada bulan ke-8. Nah, jadi kesimpulannya, karena hasil dari perhitungan payback period bisnis apartemen itu 4 tahun lebih 10 bulan atau di tahun kelima pada bulan ke-10, dan perhitungan payback period bisnis eksklusif itu 4 tahun lebih 8 bulan atau di tahun kelima pada bulan ke-8, maka dari hasil perhitungan payback period bisnis eksklusif lebih cepat daripada perhitungan payback period bisnis apartemen. Jadi, si A lebih memilih bisnis cost eksklusif karena waktu pengembalian modalnya lebih cepat dan lebih menguntungkan daripada bisnis apartemen. Nah, sekian bagian ketiga yang saya jelaskan. Terima kasih.